Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Hanum Novanti dengan NIM akhir 377. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian toleransi. Nah, Pancasila sebagai dasar negara tentunya bukan hanya sekedar pajangan belaka, namun perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sila yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila mengandung sikap toleransi yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negara Indonesia. Nah, toleransi sendiri merupakan sikap saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya dengan kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi tetap menjunjung persatuan dan persaudaraan. Saya Sania Putri Dwananda dengan NIM 23080100267. Toleransi memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah banyaknya perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan tetap terjaga tanpa adanya konflik. 2. Untuk mencegah terjadinya perpecahan. Sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadi perpecahan yang diakibatkan oleh banyaknya perbedaan. Ketiga, untuk menyatukan perbedaan. Sikap toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Keempat, untuk meningkatkan perdamaian. Setiap warga negara wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Najwa Sana Medina dengan NIM 23080100276 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur toleransi. Yang pertama, memberikan kebebasan atau kemerdekaan. Jadi setiap manusia memiliki kebebasan untuk berpikir, bergerak, dan memilih agama atau kepercayaan mereka sendiri. Kebebasan ini harus dijaga dan dilindungi oleh setiap negara. Yang kedua, mengakui hak setiap orang. Sikap ini mencakup pengakuan terhadap hak setiap individu untuk menentukan perilaku mereka sendiri, asalkan tidak melanggar hak orang lain. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Tidak ada yang memiliki hak untuk memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain. Setiap orang memiliki hak atas keyakinan pribadi mereka. Dan yang terakhir, saling mengerti. Untuk menciptakan sikap ini, penting bagi kita untuk saling mengerti dan menghormati satu sama lain. Tanpa saling pengertian, akan sulit untuk mencapai toleransi yang sejati. Perkenalkan, nama saya Karis Alif Adita Permana dengan NIM 23080100268. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat toleransi. Yang pertama, menciptakan rasa rukun dan damai. Dengan adanya toleransi, itu dapat membantu kita untuk menciptakan rasa rukun dan damai di tengah banyaknya perbedaan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Dengan adanya toleransi, dapat membantu kita untuk mempererat tali persaudaraan dan meminimalisir konflik antara individu maupun kelompok. Yang ketiga yaitu menghindari sikap diskriminasi. Dengan adanya toleransi, dapat membantu kita untuk menghindari sikap diskriminasi antara sara atau suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang terakhir yaitu membuka pandangan. Dengan adanya toleransi, itu dapat membantu kita untuk membuka pandangan dan menciptakan masyarakat yang adil. Toleransi dalam beragama memiliki pengertian tindakan saling menghargai antar umat beragama, tidak peduli apapun agama yang dianut. Antar masyarakat harus saling menghargai satu sama lain. Toleransi antar umat beragama merupakan yang penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Jika setiap orang memiliki sikap toleransi yang tinggi, maka ini akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama, dan kehidupan antar umat beragama pun akan terjalin dengan tentram dan damai. Maka dari itu, sangatlah penting untuk menanam sikap toleransi dengan umat beragama lain. Toleransi antar umat beragama perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu sangat penting bagi semua orang di dunia ini. Semakin banyak orang memiliki sikap toleransi, semakin baik bagi negara. Karena konflik dapat dikurangi dan kehidupan antar umat beragama akan jauh lebih baik dan damai. Inilah mengapa sangat penting untuk menerapkan sikap toleransi sekarang. Karena akan sangat membantu dalam kehidupan kita di masa depan. Sikap toleransi dapat dimulai dari diri sendiri. Contohnya, ketika ada teman atau kenalan kita memiliki sikap intoleran atau tidak menghargai umat beragama lain, kita bisa langsung menegur dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu salah. Sekian. Halo, aku Jasmina Fahira Rizkyanti
dengan NIM 230108434, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ingin menjelaskan betapa pentingnya toleransi di bangsa dan negara. Kenapa sih kita harus bertoleransi di bangsa dan negara ini? Karena ada di Pancasila. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan bukan berarti keberagaman. Dengan demikian, prinsip persatuan keanekaragaman ini yang tidak akan dihilangkan dan diseragamkan, melainkan tetap dibiarkan untuk dikembangkan. Namun dengan demikian, perbedaan-perbedaan yang ada di antara berbagai suku dan bangsa tidak perlu ditonjolkan atau bahkan menjadi ukuran utama dalam bertindak. Perbedaan ini harus dipahami dan dibiarkan dalam rangka mewujudkan persatuan kesatuan Indonesia. Dengan kata lain, keanekaragaman Indonesia harus dihormati dalam satu bangsa Indonesia. Sama seperti prinsip kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tujuan tetapi tokat satu. Perkenalkan, nama saya Dava Alfredo Sudianto dengan NIM 2308010675 dari Fakultas Hukum. Saya akan menjelaskan secara lengkap pentingnya toleransi antar mahasiswa. Toleransi antar mahasiswa memiliki beberapa penting, antara lain: 1. Terhindar dari perpecahan. Toleransi membantu mencegah perpecahan di antara mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda, seperti asal daerah, kepercayaan, dan karakter, sehingga menciptakan keselarasan dalam keragaman. Lalu yang kedua, meningkatkan rasa persaudaraan. Sikap toleransi dapat meningkatkan rasa persaudaraan di antara mahasiswa, membantu mempersatukan cara pandang yang beragam. Lalu yang ketiga, mempersatukan perbedaan. Toleransi mempersatukan perbedaan, menciptakan kekompakan walaupun dengan latar belakang yang berbeda. Lalu yang keempat, meningkatkan rasa nasionalisme. Toleransi dapat meningkatkan rasa nasionalisme karena negara yang maju adalah negara yang masyarakatnya dapat saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antar masyarakat lainnya. Lalu yang terakhir, memudahkan mencapai mufakat. Sikap toleransi memudahkan mencapai mufakat baik di lingkungan kampus maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, toleransi antar mahasiswa juga membantu menciptakan keharmonisan, meningkatkan rasionalisme, dan memudahkan mencapai mufakat. Dalam kehidupan kampus, sikap toleransi mahasiswa terlihat dalam interaksi yang membuka diri dengan tidak menonjolkan perbedaan satu sama lain, seperti asal daerah, budaya, adat, dan suku dalam bergaul. Toleransi antar mahasiswa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, harmonis, dan mempersatukan perbedaan. Ya, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Kaila Ahri Salsabila dari Fakultas Hukum dengan NIM 2308010174 akan memaparkan materi mengenai bagaimana cara kita menumbuhkan sikap toleransi. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya, toleransi adalah sesuatu yang perlu ditanamkan di dalam diri setiap masyarakat Indonesia agar kehidupan yang harmonis bisa terjaga. Selain itu, sikap toleransi membantu menjaga keselarasan dalam kehidupan masyarakat agar kehidupan masyarakat tidak saling bergesekan. Untuk menumbuhkan sikap toleransi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ialah menghargai dan menghormati hak orang lain tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya. Menghargai dan menghormati orang lain adalah kunci utama untuk menumbuhkan sikap toleransi. Seseorang tidak bisa dikatakan toleransi jika ia tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain. Yang kedua adalah tidak memaksakan ajaran sendiri kepada orang lain. Memaksakan ajaran diri kita kepada orang lain itu sama saja dengan egois, dan egois merupakan salah satu sikap yang mencerminkan intoleransi. Yang ketiga, pahami perbedaan dan sadari bahwa tidak semua orang sama. Keragaman tercipta dari perbedaan, dan untuk itu kita harus sadar kalau setiap manusia di muka bumi ini itu tidak sama dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga, jalin persahabatan dengan orang yang berbeda. Semakin banyak kita berteman dengan orang lain, maka itu bisa membantu kita untuk berpikir secara lebih luas. Yang ketiga, berpikir secara bijaksana. Berpikir secara bijaksana bisa didapatkan melalui pergaulan. Untuk itu kita harus memilih pergaulan yang baik agar kita bisa secara sadar
melakukan sikap toleransi di dalam pergaulan itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurofi Duyanti dengan NIM 23080101173 dari Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak kurangnya sikap toleransi. Dari sumber pertama yang saya dapatkan, dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dampak negatif kurangnya pemahaman atas keberagaman, yaitu adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, maupun kebudayaannya. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan orang lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. Terjadinya konflik ras antar suku ataupun agama. Juga terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit untuk membangun kebijakan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Dari sumber yang kedua, menurut artikel portal Nawacita yang ditulis oleh Pratama yang berjudul Dampak Negatif Intoleransi dan Cara Menghindarinya, dampak negatif dari kurangnya pemahaman atas keberagaman yang kita miliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan terjadi konflik ras antar suku maupun agama. Yang kedua, kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam bersosialisasi. Yang ketiga, menghambat usaha kerja pembangunan dan pemerataan sarana oleh pemerintah. Yang keempat, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial di kehidupan masyarakat. Yang terakhir, terjadinya kemunduran di suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit untuk membangun sikap toleransi di masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurofi Duyanti dengan NIM 23080101173 dari Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak kurangnya sikap toleransi. Dari sumber pertama yang saya dapatkan, dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dampak negatif kurangnya pemahaman atas keberagaman, yaitu adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, maupun kebudayaannya. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan orang lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. Terjadinya konflik ras antar suku ataupun agama. Juga terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit untuk membangun kebijakan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Dari sumber yang kedua, menurut artikel portal Nawacita yang ditulis oleh Pratama yang berjudul Dampak Negatif Intoleransi dan Cara Menghindarinya, dampak negatif dari kurangnya pemahaman atas keberagaman yang kita miliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan terjadi konflik ras antar suku maupun agama. Yang kedua, kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam bersosialisasi. Yang ketiga, menghambat usaha kerja pembangunan dan pemerataan sarana oleh pemerintah. Yang keempat, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial di kehidupan masyarakat. Yang terakhir, terjadinya kemunduran di suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit untuk membangun sikap toleransi di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musib Barokah dengan NIM 23070101381. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh kasus dari kurangnya sikap toleransi yang ada di Indonesia, yaitu terungkapnya kesepakatan antar warga Dusun Karet, Pleret, Bantul, Yogyakarta untuk menolak penduduk non-muslim tinggal di desa mereka. Kepala dusun yang bernama Iswanto mengaku mengetahui keberadaan aturan tersebut telah berlaku sejak tahun 2015. Belakangan, beliau membatalkan kesepakatan itu karena seorang warga bernama Slamet yang beragama Katolik mempersoalkannya. Slamet tak diizinkan tinggal di dusun tersebut karena beliau beragama non-muslim. Peraturan ini dulunya dibuat bersama-sama sekitar 30 orang dari tokoh agama dan perwakilan warga. Namun, sekarang aturan tersebut telah dicabut atas keputusan bersama karena melanggar undang-undang. Sekian, terima kasih.